Halo teman-teman pemburu beasiswa Australia Award Scholarship. Bagi teman-teman yang belum sempat submit, saya akan berbagi sedikit tips dari pengalaman saya mengenai cara mengisi 4 pertanyaan kunci yang ada di dalam aplikasi Australia Award Scholarship. Semoga tips-tips ini bisa berguna bagi teman-teman. Hanya ada 4 pertanyaan kunci di sana. Yang pertama, why did you choose your proposed course and institution? Itu kesalahan terbesar kita adalah tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kita lihat satu-satu kata kuncinya. Why did you choose your proposed course and institution? Jadi itu bukan pakai what, tetapi pakai why. Inti dari pertanyaan nomor 1 ini adalah panelis ingin mengetahui proses-proses apa yang sudah kita lalui sampai kita memutuskan untuk memilih suatu bidang studi dan kampus atau universitas di Australia. Dari sekian ratus universitas di Australia, kenapa kita memilih spesifik kampus tersebut dan program studi tersebut. Nah, untuk tips yang ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus membuat narasi di mana berdasarkan pengalaman kerja kita sebelumnya atau berdasarkan apa yang kita lihat, isu-isu yang ada di dalam pekerjaan kita atau isu-isu umum di masyarakat, kita tahu bahwa di sana ada gap, ada sesuatu yang menurut kita kurang. Contohnya kapasitas staf yang bekerja, atau yang kedua regulasi pemerintah yang tidak baik, atau yang ketiga peran pemerintah yang kurang maksimal, atau yang keempat misalnya banyak sekali isu-isu lain, mungkin itu skill atau knowledge atau mungkin teknologi-teknologi yang masih kurang. Yang perlu teman-teman lakukan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini adalah yang pertama, ceritakan secara singkat mungkin apa yang teman-teman rasa sebagai suatu masalah atau isu dari pekerjaan tersebut. Jadi ketika teman-teman menemukan gap, ceritakan sedikit gap tersebut apa, lalu bisa merangkaikannya. Relate that kepada skill atau knowledge apa, atau solusi apa yang kira-kira bisa mengatasi problem-problem tersebut atau gap-gap yang ada. Jadi setelah teman-teman menuliskan gap sedikit saja karena ada pertanyaan berikutnya akan lebih banyak, lalu deskripsikan impact-nya apa, lalu menurut teman-teman solusinya apa. Contoh kalau dalam pengalaman saya development studies, saya mungkin waktu itu merasa bahwa proses monitoring dan evaluasi itu sangat monoton dan tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam project. Berangkat dari gap tersebut, impact-nya apa? Impact-nya misalnya banyak hal-hal baik yang tidak tercapture dengan baik dalam laporan-laporan. Mengatasinya seperti apa? Kuliah lagi dalam bidang development studies contohnya. Setelah teman-teman menulis gap, teman-teman menulis impact-nya, teman-teman kasih solusinya apa? Nah, solusi ini meyakinkan ke panelis bahwa kuliah ini tujuannya untuk mengatasi ini. Teman-teman bisa mengatakan di bagian terakhir deskripsi pertanyaan nomor 1 bahwa studying Masters of Development Studies at the University of Melbourne misalnya merupakan bidang studi yang sangat cocok untuk saya. Kenapa? Nah, kenapanya ini teman-teman pergi dan lihat di website, di handbooknya, di masing-masing kampus unik ya, tapi handbook itu di sana menjelaskan semua list subjek yang akan dipelajari ketika teman-teman mengambil program studi tersebut. Nah, silakan lihat 1, 2, 3, 4 subjek yang menurut teman-teman relevan terhadap gap yang teman-teman sampaikan di awal. Jadi, sampaikanlah itu karena di dalam Development Studies Melbourne University, saya akan belajar 1, 2, 3, 4 gitu. Kasih lagi alasan-alasan yang lain. Yang kedua misalnya, ketika kuliah di Australia, di mana dia sebagai salah satu negara yang sangat multicultural gitu ya, teman-teman bisa menyampaikan bisa untuk menambah jaringan ya, jaring gitu. Lalu yang ketiga, alasan kenapa Australia.
Teman-teman bisa menyampaikan mungkin dia salah satu negara provider education sangat well recognized gitu ya secara internasional, dan banyak sekali orang-orang dari negara termasuk Amerika Latin, semua benua, hampir semua benua saya temui di sana. Itu bisa jadi salah satu alasan kenapa teman-teman memilih kampus itu. Lalu teman-teman bisa lebih spesifik ke kotanya, misalnya kota Melbourne. Kenapa saya mau di Melbourne gitu. Yang terakhir, teman-teman bisa browse ranking universitas tersebut di Australia berapa, di internasional berapa, itu bisa jadi ditambahkan di bagian bawah. Untuk pertanyaan kedua, how will the proposed study contribute to your career? Yang sangat inti daripada aplikasi ini. Kenapa? Karena di sini panelis ingin tahu teman-teman, rencana ke teman-teman itu apa sih dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan kenapa pemerintah Australia harus menginvestasikan sumber dayanya kepada teman-teman. Nah, ketika teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, saya yakin teman-teman juga punya chance yang cukup besar ya. Dari keempat pertanyaan ini, semuanya sebenarnya saling berelasi. Jadi, apa yang teman-teman sampaikan di sini, yang pertama, teman-teman harus memiliki tujuan karir masa depan apa. Misalnya nih, teman-teman ada yang kuliah latar belakangnya berbeda dari pekerjaan yang zaman sekarang gitu. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman mau lanjutkan dengan sektor pekerjaan yang ada teman-teman lakukan saat ini, atau teman-teman mau melanjutkan apa yang jadi latar belakang pendidikan S1 teman-teman. Nah, saran saya gunakan pengalaman pekerjaan teman-teman sebagai dasar lanjutkan studi ini. Di sini teman-teman bisa kembali mengelaborasi apa yang teman-teman sampaikan dalam gap di pertanyaan nomor 1. Tantangan-tantangan yang tadi, impactnya, negatif impactnya ke karir teman-teman seperti apa, itu teman-teman elaborasi lebih jauh dibandingkan dengan yang pertama tadi kan saya sampaikan singkat saja gitu. Lalu ketika mengambil master tersebut, kontribusinya kepada apa teman-teman? Biasanya sih generiknya tuh to improve, to increase my knowledge, my skills, tapi sebaiknya buat lebih spesifik. Misalnya nih 10 tahun ke depan saya akan menjadi, contohnya misalnya menjadi seorang project manager. Nah, ketika teman-teman memutuskan menjadi project manager, teman-teman bisa riset sedikit apa saja sih yang sebenarnya diperlukan untuk menjadi manager. Nah, setelah itu teman-teman, jadi dari gap yang tadi teman-teman elaborasi, lalu impact yang baik terhadap apa yang teman-teman kerjakan, bagaimana dengan kuliah ini, mengambil mata kuliah secara spesifik ini, improve, apanya yang diimprove? Entah skill dalam apa? Misalnya dalam monitoring evaluasi, misalnya dalam buat proposal, misalnya dalam mengerti secara global perspektif tentang sesuatu gitu. Karena mungkin selama ini kita berpikir secara lokal gitu ya, tapi kita tidak mengerti apa sih kaitannya dari apa yang saya kerjakan sekarang dengan sistem yang ada secara global. Jadi setidaknya teman-teman harus buat setidaknya 3 menurut saya. Jadi singkatnya pertanyaan nomor 2 itu adalah bagaimana teman-teman bisa menghubungkan gap yang tadi, solusi ketika teman-teman ini tetapi dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan pertanyaan nomor 1. Teman-teman, ini pertanyaan yang panjang dan ada yang ditulis di dalam kurung. Jadi harus benar-benar mengerti dengan baik pertanyaan ini. Yang ingin diketahui oleh panelis di pertanyaan ini adalah pengalaman kita di masa lalu selama kita bekerja. Jadi dia mau melihat kemampuan teman-teman dalam berinovasi selama teman-teman bekerja 2-3 tahun ke belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat misalnya nih, misalnya aspek yang pertama tentang leadership, ya, leadership. Jadi contohnya begini, ketika teman-teman bekerja, teman-teman melihat ada gap antara pemimpin dengan mungkin sekretarisnya atau mungkin manajemen lain dengan staf di lapangan. Apa yang teman-teman lihat di situ? Sepertinya ada problem di sini. Ya, misalnya komunikasinya kurang atau mungkin tidak ada evaluasi, tidak ada appraisal kinerja. Nah, sedangkan misalnya teman-teman ketika bekerja dalam tim tersebut, teman-teman merasa itu sebagai gap, kekurangan, dan teman-teman berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya dalam tim kecil teman-teman membuat membuat persetujuan kerja di awal. Lalu teman-teman membuat regular update dari progres melalui report bulanan atau apa. Tetapi itu sebenarnya tidak ada di dalam
bisnis kerja atau operasi dari organisasi yang tempat kerja. Nah, hal-hal itu jadar yang tidak ada dan teman-teman merasa itu gap, lalu teman-teman melakukan itu, maka itu adalah salah satu inovasi gitu. Jadi teman-teman menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, berangkat dari problem yang teman-teman hadapi di lapangan. Itu contoh dari sisi leadership ya. Ada lagi yang lain, misalnya dari skills dan praktek baik misalnya. Misalnya ketika teman-teman bekerja, itu tidak teman-teman menemukan problem. Misalnya kalau di community development itu biasanya tuh tidak ada kurikulum yang jelas mengatur step by step untuk melakukan suatu project gitu. Biasanya tidak ada. Tetapi ketika sambil belajar, sambil berjalan setiap tahun teman-teman menemukan gap dan teman-teman membuat sesuatu yang baru. Misalnya ketika teman-teman masuk ke suatu desa yang baru, di sana pemerintahnya kurang menerima dengan baik. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan untuk itu? Contohnya, teman-teman akhirnya memutuskan untuk mencoba tinggal di tempat itu 1-2 minggu. Bergaul saja dengan siapa saja, memperkenalkan diri, memperkenalkan organisasi teman-teman, lalu pergi ke kepala desanya, mengobrol hal-hal yang di luar project. Misalnya teman-teman untuk membina hubungan itu. Jadi ketika teman-teman sudah settle, sudah mendapat pengakuan dan pengenalan dari masyarakat lokal, akhirnya proyek teman-teman bisa masuk ke desa itu. Itu adalah satu hal yang inovatif ya. Lalu yang berikut juga skills. Jadi saran saya, carilah 3 dari sisi leadershipnya, dari sisi skillnya, lalu dari sisi prakteknya. Itu cara menjawab pertanyaan nomor 3. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Please give up to 3 practical examples of how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarship. Possible tasks can be personal and or professional. Nah, ini berbanding terbalik dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Jadi ketika kita yang ketiga, apa yang sudah dilakukan di lalu, dan yang keempat, apa yang akan kita lakukan dengan skill, knowledge, dan praktik ataupun network yang kita dapat selama kuliah. Jadi ini teman-teman sebaiknya dipisahkan masing-masing. Misalnya yang pertama, ngomong tentang skill. Nah, teman-teman bisa lihat saja di situ skill di dalam, kembali ke handbook yang tadi ya, handbook yang saya sampaikan di pertanyaan nomor 1. Teman-teman lihat di sana kira-kira skill apa sih sebenarnya yang saya dapat dari bidang studi yang saya akan kuliah ini. Nah, itu kira-kira gunanya apa untuk pekerjaan teman-teman di masa yang akan datang. Lalu yang berikut, connections. Nah, ini penting teman-teman. Salah satu faktor yang membuat pemerintah Australia untuk menginvestasikan sumber dananya untuk negara-negara lain dalam memberikan beasiswa ini adalah juga untuk membangun personal and institutional network. Jadi mereka ingin orang Australia dan Indonesia itu saling mengenal dengan baik. Lalu orang-orang yang kuliah di sana dia punya jaringan yang kuat karena orang-orang yang kuliah di sana kan dari berbagai macam latar belakang. Nah, teman-teman bisa menyampaikan bahwa connection yang saya punya ini gunanya apa? Contoh misalnya bisa jadi forum untuk sharing hal-hal baik yang terjadi di negara-negara lain. Lalu yang kedua bisa membuat jaringan global dengan baik untuk mengadvokasi sesuatu. Misalnya nih kayak hal-hal kayak gender, hal-hal kayak disabilitas, misalnya kayak kalau di masalah sosial itu banyak sekali ya. Misalnya genital mutilation itu banyak. Teman-teman ada yang dari Afrika, ada yang dari Cina, ada yang dari Asia. Itu biasanya mereka punya forum yang baik untuk mengadvokasikannya ke momen-momen tertentu di mana UN melakukan summit ya atau meeting gitu. Biasanya itu mereka berjejaring. Nah, teman-teman juga bisa pikirkan itu, tetapi sesuai dengan konteks yang teman-teman punya. Nah, menurut saya itu sih bagaimana cara-cara yang pas untuk menjawab 4 pertanyaan kunci ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman ya, khususnya bagi mereka yang masih galau, saya sudah mau submit, ataukah saya masih perlu menunggu teman-teman review dulu. Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan kita bisa bertemu di video-video selanjutnya.